Kalau soal sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi di e-talk show pada hari ini. Dan hari ini begitu spesial karena saya mendapatkan kehormatan dapat mewawancarai putra Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Tommy Soeharto. Nah, saya sudah ditunggu nih dari tadi sama beliau di kediamannya di Cendana. Nanti saya juga akan bertanya-tanya soal bagaimana kediaman Pak Harto di Cendana 8. Nah, sekarang saya udah ada di rumahnya nih. Ini udah dibuka nih. Yuk, mungkin saya udah ditunggu. Aduh, bener saya udah ditunggu nih. Assalamualaikum Mas Tommy. Waduh, saya terima kasih banyak Mas Tommy sudah dikasih waktu, kesempatan untuk bincang-bincang sama Mas Tommy. Mas Tommy, kok nggak berbeda sih dari saya ketemu kemarin 5 tahun lalu? Waktu itu kita terakhir ngomongin batu akik loh Mas Tommy. Iya, di Taman Mini waktu itu. Awet muda terus Mas Tommy. Resepnya apa ini Mas Tommy? Kita memang muda semua. Aduh, saya itu lebih muda jauh loh Mas Tommy. Ini kok jadi kayak seumur. Aduh, Mas Tommy. Apa sih resepnya Mas Tommy? Gimana sih? Hidup sehat atau hidup seperti sehat. Hidup sehat ya? Makanan dijaga gitu. Ya. Olahraga Mas? Apa namanya, treadmill saya. Oh, treadmill, rutin, treadmill rutin. Kalau jogging juga kan sekarang lagi musim nih Mas. Hobi lari, marah? Enggak ya. Karena polusi dan Polusi ya. apa namanya, traffic yang terlalu padat. Terlalu padat jadwal ya. Kalau hobi soal balap, balap mobil? Kadang-kadang, tapi udah hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah lagi. Ya. Tapi masih bawa mobil balap itu sport. Saya tiap hari bawa mobil sendiri. Bawa mobil sendiri. Untuk supaya membiasakan refleksnya. Oh, Mas Tommy masih nyetir sendiri, tidak pakai supir? Enggak. Wah, luar biasa loh ini. Ini baru mungkin sedikit yang tahu kalau Mas Tommy ini bawa mobil sendiri Mas Tommy ya. Waduh. Kalau balap sudah ditinggalkan ya, sudah tidak menjadi utama lagi. Sekarang apa dong hobi barunya? Sekarang kita lagi mau bina untuk ekonomi kerakyatan. Itu apa namanya, tambak udang, patin, lele yang hanya dengan kolam sebesar radius 3 meter itu bisa masak yang bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan besar untuk jadi para peternak. Di rumah bisa dong ya kalau ada halaman gitu. Kebetulan kami ada contohnya. Mas Tommy ada di rumah ini? Waduh, ada yuk. Kita lihat yuk. Boleh Mas ya, kita lihat ya. Barunya ngapain Mas Tommy? Ikan. Ya, di sini ada udang contohnya. Oh, ada udang juga Mas Tommy di sini. Ikan patin. Wah, ini ya kita ada di halaman depan loh, bayangkan di halaman depan dari kediaman Mas Tommy punya hobi baru yang katanya sekarang ternak udang. Ini bukan hobi betulnya, untuk bukan hobi. Untuk pelatihan di mana nanti masyarakat bisa mengkopi atau belajar di sini untuk bisa membuat tambak-tambak mini. Kenapa? Apa yang menggagas Mas Tommy ingin membuat ini Mas Tommy tadi ini? Karena ada nilai tambah yang besar di sini. Bahwa dengan kolamnya hanya diameter 3 meter ini bisa menghasilkan yang cukup berarti untuk masyarakat di pedesaan. Nah, ini yang kita uji coba di sini dan alhamdulillah sekarang berhasil. Ini kayak udang ini udah umur 2 bulan. Sudah bisa dipanen? Panen umur berapa bulan ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi bisa dipanen udangnya. Tapi ini udang Faname ya. Iya. Jadi udang yang sudah berapa lama Mas Tommy ini bikin kolam-kolam? Mulai dari Desember tahun lalu. Desember tahun lalu ya? 6 bulan lah. Oke. Yang sebelah sana apa Mas Tommy? Nah, kita ada 3 kolam di sini ya? Ya. Ada 3. Karena idenya adalah setiap Wow. bulan panen 1 kolam gitu. Waduh. Ini patin. Wah, ini kan Apa patin. namanya? Ini juga tempat pakannya ini. Oh, ini apa pakannya. namanya? Jadi setiap 6 jam dia akan keluar. Jadi pakannya pun tidak perlu kalau orang itu sibuk misalnya ya nggak. Oh, otomatis begitu? Ya. Nggak perlu dikasih pakan manual. Ini kalau ini berapa bulan kalau ikan patin? Ini agak lama, ini dia 5 bulan, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Tapi ini udah waktunya panen nih. Ini waktunya panen. Waduh, berarti kalau mau ambil silakan. dapat ikan patin, kita panen patin, pindang patin. Mau dibikin pindang, digoreng. Digoreng ya. Waduh. Kalau ini Mas, ini masih kosong. Masih kosong ya. Karena baru panen kemarin. Baru panen. Jadi ada patin, ada udang. Ya. Sementara udang, lele juga bisa. Oh, lele juga bisa di sini. Sebetulnya gurame juga bisa. Ini juga bisa.
Jadi dengan investasi yang tidak terlalu mahal, masyarakat bisa berbudidaya ikan atau udang. Mas Tommy, banyak lagi nih Mas Tommy yang saya ingin tanya-tanya Mas Tommy ya. Kita soal bagaimana partai politiknya Mas Tommy sekarang, kemudian Mas Tommy meninggalkan Partai Golkar, ya kan Mas Tommy? Kemudian Mas Tommy ini akan nyapres juga nggak Mas Tommy ya? Saya kira secara kesempatan kan tidak dibolehkan partai baru nyapres. Tapi kalaupun itu boleh, tentunya kita akan mencari putra terbaik bangsa. Oh, putra terbaik bangsa. Jadi pilihan-pilihannya saat ini dari Partai Berkarya belum ada nih? Sementara belum, karena memang kita fokusnya di legislatif. Nah, nanti kita lebih jauh lagi Mas ya, bahas soal partai politik. Tapi ini karena di kediaman pribadi Mas Tommy ya, di Cendana. Mas Tommy kalau di sini udah berapa lama Mas Tommy? Ini dari tahun awal 80-an. Awal 80-an Mas Tommy ya. Kita mau lihat juga Mas Tommy sambil ngobrol, kita lihat rumahnya Pak Harto di Cendana 8, boleh ya? Ya, boleh. Boleh ya? Kita jalan di sana Mas ya? Boleh ya? Oke. Sebelumnya saya mohon maaf nih, aduh sebenarnya saya nggak mau nanya ini karena masuknya wilayah agak privasi gitu Mas Tommy. Saya itu ya udah nggak usah tanya kan. Aduh, sorry. Mas Tommy, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau terah Cendana, dinastinya Pak Harto, begitu itu yang dijual. Nah Mas Tommy, kita tadi dari rumah Mas Tommy, kediaman pribadi Mas Tommy, sekarang kita sampai di kediaman Pak Harto, Cendana nomor 8. Wah, ini sekarang ini Cendana ini bagaimana nasibnya Mas Tommy? Apakah keluarga masih sering datang ke sini, ada yang tinggal di sini atau seperti apa sekarang? Ya, paling sering adalah pada waktu halal bihalal. Semua keluarga besar datang ke sini dan paling silaturahmi. Kita kan tahu biasanya dulu kalau almarhum Pak Harto masih ada seluruh ketika Lebaran itu hari raya ngumpul semua di sini ya. Semua berseragam, pakai baju batik dan segala macam. Nah saya penasaran, ingin lihat di dalam Cendana di mana spot-spot atau tempat-tempat di mana biasanya keluarga Pak Harto, termasuk Mas Tommy di situ berkumpul bersama keluarga di situ. Boleh saya lihat dalamnya Mas ya? Oke Mas Tommy, sambil kita masuk. Ini pun akan kita jadikan museum. Ini akan dijadikan museum. Ya. Kenapa Mas? Karena keinginan keluarga ingin jadikan museum? Ya, karena untuk masyarakat biar bisa melihat keadaan bagaimana almarhum Pak Harto beserta keluarga itu tinggal di tempat yang ada sekarang ini. Karena memang kita tidak melakukan perubahan sama sekali dari awal. Asri juga Mas ya di sini ya. Ini ada tanaman-tanamannya. Ini ada kumis kucing. Kumis kucing ya. Kumis kucing di sini tahu juga Mas Tommy. Buat obat. Okay. Nah ini nggak ada yang dipugar, tidak ada yang direnov. Mas Tommy, rumah ini masih seperti dulu, warnanya pun seperti ini, warnanya sama semua seperti dulu. Apa memang ada wasiat atau pesan dari Pak Harto soal kediaman ini jangan dirubah, direnovasi? Ada pesan? Sebetulnya tidak ada, tapi kami sendiri dari anak-anak ingin mempertahankan ini dan juga untuk melestarikan sebagai warisan almarhum Bapak dan Ibu. Oh, oke. Nah, Mas Tommy, kalau bicara soal kediaman ini nomor 8 ini di Cendana ini ya, dulu jalanan ini terasa orang bilang rasa angker. Karena kalau lewat sini katanya, wah nggak boleh semua orang. Benar seperti itu waktu itu ya? Saya kira tidak. Semua bebas, dulu juga masyarakat bisa lewat dengan bebas. Bebas ya. Cuma memang waktu itu karena memang ini tempat kediaman Presiden Republik Indonesia kedua, mungkin ada batasan-batasan waktu. Mungkin karena ada penjaga di depan, jadi orang agak perlambat lah jalannya. Tetap orang bisa lewat bebas ya. Nah di sini Mas Tommy, bagaimana ini kalau runutan tamu datang? Biasanya tamu-tamu biasanya datang dari tempat kita tadi masuk, tapi terus ke sebelah sana. Sebelah situ sebelum nanti diterima oleh Bapak di sana. Oh, di dalam ruangan. Jadi kalau bicara soal Mas Tommy sendiri di kediaman Cendana nomor 8 ini, Mas Tommy sejak tahun berapa? Akhir 60-an. Akhir 60-an Mas Tommy sudah di sini ya. Wah, ini saya mulai masuk ke dalam ini ruangan apa namanya ini? Ruang tamu ini. Ruang tamu. Ruang tamu besar utama. Yang biasanya almarhumah Ibu yang sering menerima tamu di daerah ini. Oh, Ibu Tin. Ibu Tin menerima tamu di sini. Kalau almarhum Bapak di sebelah sini. Nanti saya boleh masuk di ruangan khusus itu ya, Mas Tommy. Tapi bicara soal ruangan ini dulu Mas Tommy ya. Ruangan ini dulu Mas Tommy. Coba kita lihat. Di sini saya lihat di sini ada gading gajah begitu besar dan dengan ukiran. Ini Pak Harto memang hobi atau ini cenderamata atau seperti apa? Kebanyakan cenderamata dari tamu-tamu ya. Itu ada foto
Pak Harto, Pak Tommy, boleh kita lihat? Itu tahun 60-an itu. Ini tahun 60-an? Akhir 60-an, waktu awal dilantik menjadi presiden? Ya. Diangkat jadi presiden. Oke, ini Pak Harto. Foto. Ya. Kemudian di situ ada foto Ibu Tin. Ini juga di tahun yang sama tentunya? Ya. Di tahun yang sama. Ibu Tin. Kemudian kalau koleksi-koleksi ini saya lihat tadi situ ada ya namanya koleksi Ibu ya. Bu Tin ini. Kemudian ini dari dulu seperti ini? Ya, dari dulu. Tentunya tadinya lebih sedikit, terus saya bertambah. Oh, bertambah terus ya? Dan kebanyakan memang koleksi dari souvenir dari tamu-tamu yang... Tamu-tamu dari mancanegara, baik dari dalam negeri juga ya? Oke, ya di sisi kanan sini ada foto Pak Harto dan Ibu Tin bersama-sama. Ini lebih baru tentunya. Lebih baru ya? Kira-kira tahun berapa ini, Mas Tommy? Kira tahun 80-an ya. 80-an ya, tahun 80-an. Dan Pak Harto juga suka wayang, Pak ya? Kita tahu. Tapi ini juga souvenir. Ini souvenir juga ya? Tunggul Jati Bantul ya? Dari bupatinya. Iya, waktu itu ya. Di sini juga ada, di sini lihat di kanan ya. Ada Pak Harto. Nah, sekarang saya mau masuk, ada tempat ini ruang khusus, Pak. Bisa dibilang itu Mas Tommy ya? Ruang khusus Pak Harto terima tamu-tamu spesial gitu ya? Tertentu gitu ya. Kabinet di sini juga? Kadang-kadang memang dulu seringnya di sini kalau diterima di rumah. Di rumah, iya di sini. Boleh saya masuk ya Mas Tommy ya? Wah, kita lihat yuk gimana di dalamnya ini seperti apa. Wah, ini dia ruangannya. Waduh, ini kursinya masih original. Masih original yang lama, Mas Tommy ya. Biasa Pak Harto duduk di mana kalau menerima tamu? Di sebelah sana. Sebelah sini. Mas Tommy, izin ya, saya boleh duduk ya, merasakan kursinya Pak Harto dulu mimpin raut. Waduh, saya jadi Presiden Indonesia kedua nih ceritanya. Di sini juga ada kenang-kenangan Pak Tun Mahathir waktu hadir. Ini Pak Mahathir ketika bersama Pak Harto. Ya. Pak Mahathir kita tahu ya sekarang sudah kepilih kembali jadi menteri. Iya. Jadi ini ada Pak Mahathir, ada Lee Kuan Yew ya, Singapura. Waduh, jadi disinilah biasa Pak Harto menerima tamu-tamu dan kabinetnya kalau di rumah memanggil menterinya di sini. Iya, Mas Tommy ya. Kalau ketemu di rumah pasti di sini. Di sini. Oh iya, kita tahu juga Pak Harto kan hobi cerutu. Ini tempat cerutu seperti ya? Iya. Betul ya? Betul. Oh ini ada. Wah, tempat kacamatanya buat kalau baca mungkin ada laporan-laporan yang lebih. Oh, ini masih semuanya original ini. Ada stabilo. Iya, stabilo semua. Waduh. Itu ada lukisan Hanoman ya. Hanoman. Lagi perang dengan Rahwana. Nah, kita bicara di ruangan khusus, saya mau pindah lagi nih. Ini semuanya masih original loh. Ya. Ini kalau kita bilang di sini semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Kursi semua sampai horden ya, Mas Tommy. Masih banyak sih mungkin, Bang. Ya, silakan. Oh ya duduk. Oh ya, boleh Mas, saya duduk dulu ya. saya ajak keliling terus Mas Tommy. Sebelum ngobrol saya duduk sini. Banyak pertanyaan Mas Tommy. Kemana sebenarnya Mas Tommy selama ini sih Mas Tommy? Karena Mas Tommy jarang terlihat gitu. Kan kemudian sekarang muncul tiba-tiba dengan partai baru gitu. Ya selama ini memang saya sebagai pengusaha dan memang saya geluti kegiatan usaha apa yang saya kerjakan, saya kembangkan dengan harapan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Grup Humpus itu masih ada Mas ya? Masih ya, alhamdulillah ya. Itu masih ada ya. Karena itu terkenal sekali tuh kalau Mas Tommy dengan Humpusnya, kemudian kita tahu juga Mas Tommy dengan dunia bisnisnya, Mas. Tapi bicara sebelum masuk ke dunia bisnis Mas Tommy, kita bicara yang kekinian dulu, Mas. Mas Tommy sekarang Ketua Umum Partai Berkarya. Apa sih membuat Mas Tommy akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya, saya kira kita telah 20 tahun reformasi. Tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah, di sinilah kami terpanggil dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Sekarang nyatanya sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT coba bisa ditanyakan ke KPK itu berapa ratus kepala daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah korupsi nasional yang begitu. Jadi Mas Tommy melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru, begitu? Saya kira faktanya juga
penyelundupan narkoba. Dulu mungkin on satu bungkus atau paling banyak kiloan. Sekarang tonan. Gimana anak cucu kita akan bisa hidup lebih baik? Kita katanya negara Pancasila, tapi pendidikan Pancasila tidak diterapkan di kurikulum nasional. Tapi kalau soal korupsi banyak yang mengatakan ya kalau di zaman dulu kan belum ada KPK-nya, Mas Tommy. Jadi tidak terungkap korupsinya sebegitu. Tapi kejaksaan juga ada, polisian ada. Ya, jadi saya kira kembali lagi, apakah sekarang lebih baik? Oh itu ya. Gitu, jadi membandingkannya kalau Mas Tommy melihatnya seperti itu. Nah, Partai Berkarya ini Mas Tommy dirikan untuk itu, memperbaiki atau seperti apa sih? Dengan partai-partai yang sudah ada? Selama 20 tahun ini kita nggak pernah tahu kapan kita menjadi negara maju, kapan kita akan tinggal landas. Nggak pernah tahu. Bahkan kita membangun rumah aja perlu RAB kan, rencana anggaran biaya. Sementara kita bangun negara nggak punya RAB yang jangka panjang. Kita dulu kenal GBHN, kita kenal Repelita. Kan? Sekarang nggak ada sama sekali. Nah ini gimana bangun negara hanya berdasarkan APBN? Ya, akan sulit. Nah, akhirnya utang kita juga meningkat. Oke. Artinya Partai Berkarya itu, Mas Tommy ini menjanjikan apa? Kan sudah banyak partai. Apalagi dulu Mas Tommy juga di Partai Golkar kita tahu. Kemudian Mas Tommy hengkang atau mendirikan partai sendiri apa? Karena kecewa dengan Golkar atau apa? Ya, saya kira Golkarnya sih itu kan cuma wadah ya. Tapi manusia-manusia oknumnya yang memang sudah pemikirannya sudah jauh daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Karenanya kami tidak memaksakan itu untuk merebut, tapi kami mendirikan partai baru ini. Keluarga termasuk Mas Tommy tidak menyayangkan Mas harus meninggalkan Partai Golkar yang dibesarkan oleh almarhum Pak Harto? Saya kira tidak demikian, karena memang partai itu adalah cuma kendaraan. Yang penting kan manusianya. Gimana kita bisa menempatkan orang-orang yang betul-betul peduli pada bangsa negara ini, terutama pada rakyat yang kebanyakan, itu untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Banyak yang mengatakan begini Mas, dengan mendirikan partai berarti harus menyediakan uang yang cukup besar. Ya relatif, saya kira dengan semangat yang besar dari masyarakat ingin perubahan, pembaruan daripada gerakan reformasi yang lebih mengarah kebenaran, itu tidak diperlukan dana yang tadi dipikirkan bahwa orang harus dibeli dan sebagainya. Apalagi sekarang masyarakat mayoritas lebih sadar bahwa mereka memerlukan pemimpin yang peduli pada mereka. Mas Tommy, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau Trastindana, dinastinya Pak Harto, begitu yang dijual? Saya kira ekonomi kerakyatan itu yang menjadi ujung tombak kami. Bagaimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gimana kita bisa mengembangkan ekonomi mereka sehingga mereka tuh bisa lebih menikmati daripada sekarang yang menikmati adalah kelompok pedagang yang tahu benar adalah minoritas saja. Ini bukan yang kita nggak suka dengan minoritas, tapi harus lebih adil lah. Meskipun dulu juga di zaman Pak Harto ada orang mengatakan juga dinikmati oleh sekelompok orang tertentu juga. Ya. Sekelompok orang juga ya. Nah itu pemerataan inilah yang nggak jalan sekarang ini. Dan kalau GDP dipakai untuk barometernya, yang menikmati GDP itu siapa? Kan teman-teman kelompok tertentu aja kan yang menikmati. Sementara utang 4.700 triliun sekarang mungkin 5.000 triliun lebih. Itu yang tanggung adalah 260 juta rakyat. Tapi ada yang mengatakan bahwa utangnya sekarang kan juga utang bagian dari turunan dari zamannya Orde Baru. Coba bandingkan aja secara objektif. Berapa utang Orde Baru? Ya tentu bertambah. Dulu laporan pertanggungjawabannya almarhum Pak Harto di MPR tahun 98, utang pemerintah itu 54 miliar dolar. Kalau di kurs 3.000 saja, itu 150 triliun rupiah. Ya. Sekarang 4.700, itu dengan kurs 13.000, sekarang 14.400 ya, lebih tinggi kan. Nah, dengan melihat itu semua, Mas Tommy yakin dengan Mas Tommy sekarang mendirikan partai itu semua bisa lebih baik? Tentunya, dengan syarat kami harus juga masuk ke kelompok 3 besar di ngomong ini menarik nih, karena banyak partai-partai loh sudah Mas Tommy bermunculan ya. Kemudian paling tidak ada 3 partai baru lagi nih, yang dari sebelumnya, periode yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sekarang targetnya Mas Tommy sendiri suara berapa? Suara partai? Saya telah menarikkan pada waktu Rapimnas saya dilantik, bahwa satu dapil, kita punya secara nasional itu 80 dapil daerah pemilihan. Satu dapil itu 1 kursi, berarti ada 80 kursi.
Dan 80 kursi itu kita kurang lebih akan menguasai 13,9%. Wah, optimis sekali Mas Tommy ya. Harus optimis. Kalau nggak optimis, lebih baik nggak usah berpartai. Mas sambil jalan lagi boleh Baik. ya? Oke, sambil ngobrol lagi Mas Tommy. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya. Ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat Mas. Ya pro rakyat, tapi Nah Mas Tommy, kita sudah berpindah lagi dari ruangan tadi biasa Pak Hato menerima tamu, kita berada di ruangan bagian belakang ini. Ini ruangan apa biasanya nih digunakan? ini untuk ruang serbaguna yang biasanya dipakai untuk terima tamu, untuk prasmanannya, untuk makan minum Di tamu. sini kalau kita bisa lihat ya, pemirsa ya, ada koleksi lagi butin ya, guci-guci antik ya, ada guci besar, guci-guci. Dan ini ikan ini ikan-ikan baru atau sudah lama? Sudah lama sekali. Sudah lama? Ya, sudah lama. Kita lihat ada ikan arwana ini Ya, ya, arwana. Ikan arwana. Ada namanya nggak kira-kira? Dikasih nama nggak Pak Arlo? Nggak ada. Saya kira nggak. Nggak ada namanya. Ada foto besar butin Ya. di sini ya. Ya. Butin. Mas Tommy, kita lanjutin lagi ya ngobrol-ngobrol soal tadi, masih nyambung sedikit aja sebelum saya mau ngobrol ke soal hobinya Mas Tommy. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya. Ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat Mas. Ya pro rakyat, tapi realisasinya ternyata beda selama ini. Karenanya memang Partai Berkarya ini lahir karena kecewaan selama reformasi ini, sehingga kami ada di di kancah politik ini. Tapi kalau melihat histori, Mas Tommy tentu lebih dekat dengan Pak Prabowo ya, secara Tentunya. histori ya, Ya, kemudian mantan- Golkar. Ya. Iya kan, Mantan KKI. KKI juga ya. Jadi itu tapi komunikasi terbangun, Pak. Ada kalau komunikasi. Komunikasi ya. Soal Pilpres? Oh belum. Belum ya. Jadi masih ada waktu. Tapi kok jarang ngobrol sama yang pihak sana dengan Pak Jokowi, yang dukung Pak Jokowi, Mas Tommy? Ya tadi, karena Kenapa? memang mereka sendiri tidak membuka diri untuk kami. Jadi Gitu buat ya? apa kita memaksakan, dan juga programnya tidak pro pada Wong Cilik yang selama ini didengungkan sebagai partainya Wong Cilik. Ya. Oh, gitu ya. Itu yang kami prihatinkan. Mas Tommy sudah sudah berpolitik sekarang, maksudnya berpolitik dari dulu, tapi sekarang menjadi ketua umum partai gitu. Tentu waktu sudah sangat sibuk sekali. Tadi Mas Tommy katakan ya, safari politik kemana-mana. Bisnisnya bagaimana Mas Tommy? Bisnis Mas Tommy kan bukan bisnis yang kecil, bisnisnya banyak orang yang bergantung di sana. Bagaimana kalau Mas Tommy sibuk di politik, Mas Tommy? Ya alhamdulillah bisnis saya sudah jalan semuanya, sudah profesional, sehingga siapapun yang memimpin udah berjalan dengan baik karena sistemnya sudah tertata dengan baik. Apalagi juga udah ada yang go public, sehingga mereka bisa mengembangkan sesuai dengan target-target yang dicanangkan oleh rapat pemegang saham. Mas Tommy dulu sempat menggagas adanya Mopnas, Mobil Nasional ke Timur. Sekarang ke depan bagaimana Mas? Apakah Mas Tommy masih berkeinginan atau masih mencanangkan atau memimpikan adanya mobil nasional? Sebenarnya mobil nasional itu memang harus kebijakan political will dulu dari pemerintah. Kalau memang political will-nya tidak ada, memang akan sulit. Ya kayak SMK lah yang bisa membesarkan Presiden Jokowi itu bisa akhirnya. Tapi tapi nggak jalan juga kan. Karena political will-nya memang tidak ada gitu. Tapi kalau memang political will-nya ada, saya kira Mopnas itu harus dimiliki oleh bangsa yang sebesar Indonesia ini. Bisnisnya Mas Tommy atau bisnisnya keluarga Cendana. Tapi yang bikin cukup kaget beberapa tahun lalu itu soal teks amnesti waktu itu. Ya. Sangat sosok hadirnya Mas Tommy tiba-tiba mengikuti itu, tiba-tiba langsung bertambah tebusannya pemerintah menjadi 600 miliar. Kemudian itu 2%-nya loh Mas Tommy. Artinya kekayaan Mas Tommy mencapai 30 triliun, betul Mas? Saya kira itu kan isunya aja. Ya. Yang benarnya lebih. Enggak lah. Isunya 30 aja. Mas Tommy, soal kalau bisnis, Mas Tommy juga sempat mobil Lamborghini. Ya, bagi mobil sport. Gimana Mas Tommy? Untuk bisnis sekarang saat ini di Indonesia, kan kalau kita lihat mobil terkeluaran terbaru, mobil harga berapapun di Indonesia dibeli. Kan potensi pasarnya besar. Nah, Mas Tommy akan masih geluti bisnis itu?
Saya kira sudah lama saya menjual Lamborghini Iya, ini. betul. Dan apa namanya ya, karena dulu dikaitkan dengan Mopnas Timor. Jadi untuk menyerap atau mengambil teknologi apa namanya otomotif yang tercepat adalah kita memang harus membeli industri yang sudah mapan, yang sudah terkenal. Itu cara kita men-shortcut daripada alih teknologi itu. Dan pada itu ya cukup berhasil, tapi ya karena tidak dilanjutkan daripada Timornya ya, maka kami lepas Lamborghini juga. Nah, ke depan Mas Tommy tidak ada fokus bisnis di dunia otomotif lagi atau seperti apa? Kan beberapa kan otomotif kan hobi. Tergantung daripada suksesnya Partai Berkarya. Oh gitu. Kalau Partai Berkarya berkuasa sukses, ya bagi kita bisa insya canangkan. Allah kita bisa apa namanya kembangkan bersama. Karena itu harus dipikirkan bersama. Sebagai anak bangsa ini harus punya kepedulian yang sama. Karena buat apa juga kita bikin industri, tapi juga rakyat tidak mau membeli atau tidak mendukung daripada proyek itu, ya, akan sulit. Mas Tommy ini banyak yang mengatakan begini, Mas Tommy ini adalah titisannya Pak Harto, putra Pak Harto yang paling mirip dari karakternya, dari wajahnya. Mas Tommy merasa itu tidak sih, Mas Tommy? Saya kira tidak sepenuhnya. Kalau mirip ya namanya anak. Anaknya ya mirip, tapi paling mirip katanya Mas, paling mendekat dari senyumnya, Itu kan smiling menurut face. masyarakat. Iya. Kalau Mas Tommy sendiri Ya, tentunya pasti karena individu yang berbeda pasti berbeda. Pasti berbeda ya. Nah, Mas Tommy, ada yang juga bertanya-tanya, termasuk saya. Kan ada kakak Mas Tommy, ada Mas Bambang, kemudian ada Mas Sigit. Tapi kemudian yang akhirnya menjalankan atau mendirikan terjun ke politik itu Mas Tommy. Ya mungkin karena mereka sudah tua, karena jarak umurnya cukup jauh kami. Jadi mereka sudah di atas 60 semuanya. Jadi lebih memikirkan untuk apa namanya hidup yang lebih sosial Dan religi. Ya. Biasanya gitu. Lebih mendekatkan diri. Oh gitu Mas. Kita bicara soal peternakan tapos itu masih Mas. Mana? Dikelola oleh keluarga. Ya, masih gitu itu kebetulan yang karena saya ingat dulu Mas, setiap hari hampirlah tiap hari dulu Pak Harto di tapos itu tiap weekend lah atau dengan sapi-sapinya gitu. Nah ini Mas Tommy masih sapi perah di sana. Sapi perah ya. Kalau untuk sapi potongnya untuk apa namanya Idul Adha saja. Jadi bukan untuk dikomersilkan. Oh, tidak komersial ya, untuk Idul Adha ya. Tapi juga kalau ada masyarakat peternak yang ingin belajar ke sana, kami juga membuka diri untuk bagaimana pengemukan maupun apa namanya memberikan pakan yang tepat untuk sapi-sapi itu. Ada Taman Mini Indonesia Indah, ada Taman Buah Mekarsari, itu mana Mas? Itu juga Mekarsari juga lebih sekarang dikombin dengan apa namanya rekreasi. Jadi ke sana tuh bukan hanya melihat tanaman buah, tapi juga rekreasi secara umumnya seperti tempat rekreasi yang lain. Dan di sana juga buahnya bisa dijual langsung dari pohonnya. Jadi kelebihannya di situ sih, masyarakat bukan membelinya dengan cara memetik terus menimbang dan membayar. Oke. Mas, kalau itu masih disentuh nggak sih Mas? Maksudnya ada permajaan atau sudah ya begitu saja gitu? Ada, setahu saya ada permajaan. Ada ya. Saya sendiri udah lama nggak sana, tapi dari laporan yang ada penambahan wahana dan sebagainya tempat rekreasi itu. Dulu kalau dan bahkan ada kebun binatang mininya di sana. Oh, ada mini zoo, kebun binatang mini. Oh. Okay. Dulu Pak Harto juga identik dengan dari desa ke desa. Nah, Mas Tommy meneruskan itu? Saya kira itu yang harus sangat diharapkan oleh masyarakat kebanyakan, terutama para petani. Karena di Jawa ini sekarang yang namanya petani itu sudah mungkin tinggal 30%. Karena 70% petani itu sudah buruh tani sekarang. Kenapa? Karena lahannya sudah banyak yang dijual. Nah ini kan sangat memprihatinkan sekali. Padahal itu mereka jual itu karena kurangan dana untuk biaya hidupnya segala macam, kegagalan panen. Nah, akhirnya mereka jual ke pihak yang bukan petani. Nah ini yang harusnya ke depan kita harus punya kebijakan yang pro pada petani untuk yang namanya revitalisasi pertanian. Sekarang ini produksi tani kita hanya 5 ton per hektar per panen. Itu untuk meningkatkan ke 8 ton itu bukan hal yang sulit. Tapi kenapa nggak dijalankan? Karena pertama adalah tidak ada penyuluh lagi. Selama reformasi ini penyuluh. Oh ya, penyuluhan ya. Penyuluhan. Bukan penyuluhan, ya, tapi penyuluh. Jadi dia harus ada tinggal di situ sama petani untuk menjelaskan bagaimana petani yang baik di daerah itu.
Jadi hilang semuanya, padahal mereka butuh sekali. Jadi sekarang banyak kan buruh tani. Gitu. Itu dia, akhirnya jadi buruh tani. Ya. Akhirnya mereka jadi pekerja saja di ladang-ladang itu. Mas Tommy sudah bicara tadi ya panjang lebar, kita mulai dari partai Mas Tommy sekarang, Mas Tommy dengan bisnisnya, Mas Tommy tadi dengan menjalankan peninggalan yayasan-yayasannya Pak Harto. Saya juga akan mengajak Mas Tommy di sini e-talk show itu Mas Tommy, siapapun Mas Tommy, mau ulama, mau siapa, menteri, mau wapres sekalipun, saya challenge. Ada challenge dari e-talk show. Iya, serem ya, emang serem Mas. Ini Mas Tommy. Apa komentar? Selamat berjuang untuk 2019. Oke, bagus. Selamat berjuang 2019. Ngobrol lagi, saya lanjutin lagi. Apa sih Mas Tommy yang belum mimpi Mas Tommy tercapai dalam segi dunia usaha, atau membuat apa gitu, atau trademark apa buat di Indonesia? Saya kira alhamdulillah udah mencapai apa yang saya harapkan. Tinggal nanti mungkin generasi mendatang saya yang akan mengembangkan lebih besar lagi. Jadi Mas Tommy ini bisa dibilang orang yang sudah selesai sama hidupnya, sehingga sekarang ya enggak, saya belum masuk liang kubur ya. Kan gitu Mas Tommy. Jadi artinya sekarang Mas Tommy ingin mengabdikan dirinya untuk negeri ini, makanya mendirikan partai tadi kan. Oke, berkuasa. Nah kalau berkuasa itu, ngomong-ngomong soal berkuasa Mas Tommy, ini ngomongin saya kelewatan nih. Presidensial threshold sekarang tengah diuji. Nah harapan Mas Tommy sendiri gimana tuh? Presiden threshold perlu atau enggak nih untuk yang sekarang ini nanti 2019? Buat Partai Berkarya sendiri itu bukan hal yang utama, karena memang kami fokusnya adalah gimana mendapatkan 80 kursi di DPR RI, dan itu kita akan upayakan maksimal dengan kader-kader yang ada. Dan untuk istana, penguatan istana, tentunya kami sekarang ini masih fokus pada koalisi yang pro rakyat. Ya, itu yang kita utamakan. Kalau mengenai MK, saya kira kita tidak terlalu banyak berharap. Ya. Mas Tommy, ini masih soal balik lagi ke rumah ya, boleh ya? Kalau loncat lagi ke rumah. Pertanyaan banyak orang dan orang menduga-duga. Di sini ada bunker kan? Di mana bunkernya? Tunjukkan saya di mana bunker di rumah Cendana ini. Di sini ada kan di sini. Nah, makanya ini beton semua, nggak ada bunker. Saya kira itu isu aja. Isu yang terus menguat dan dibangun orang ya. Bunker, tempat sembunyi, entah tempat sembunyi, entah tempat nyimpan uang, entah nyimpan apa. Nggak ada Mas Tommy, nggak ada ya, nggak ada ya. Oh, oke, jadi tuh jelas tuh, bisa nggak ada tuh yang namanya bunker di Jalan Cendana. Paling nggak di ruangan ini nggak ada ya maksudnya? Nggak tahu, nggak ada ya. Jamin nggak pasti, tuh dijamin pasti nggak ada. Oke, Mas Tommy, ini saya ada beberapa gambar, foto. Saya minta komentar singkat saja dari Mas Tommy ketika melihat gambar-gambar yang ada di sini. Kita bisa mulai, Mas Tommy ya? Boleh. Oke, Mas Tommy. Yang pertama adalah, kita lihat. Ini dia. Ya, itu UAS ya, orang memanggilnya. Iya. UAS. Iya. Gitu. Jadi lagi naik daun sekarang. Lagi naik daun. Oke, UAS lagi naik daun. Itu komentarnya Mas Tommy. Kalau ini Mas Tommy. Itu balapan di Sentul, balapan motor. Balapan motor ya. Ya, salah satu. Saya belum sempat singgung Sentul tadi. Sentul bagaimana nasibnya? Masih setiap minggu ada kegiatan balap di sana. Tapi kebanyakan balapan kelas nasional. Kelas nasional. Mas Tommy masih sering ke sana? Ada jadwal rutin? Nggak rutin? Nggak rutin ya. Oke. Ada rencana bikin sirkuit baru? Mudah-mudahan nanti. Oh, aduh, ini kita tunggu nih sirkuit baru. Karena soalnya sirkuit Sentul itu satu-satunya kalau bisa saya bilang yang internasional ya, yang sampai dengan hari ini di Indonesia ya. Dan itu juga digagas oleh Mas Tommy. Sekarang belum ada lagi. Sebetulnya ada upaya-upaya dulu mau membuat di Bali, di tempat lain di Karawaci dan sebagainya, tapi belum berhasil juga. Oke. Ini masih hubungan dengan otomotif. Ini dia. Apa Timor, soalnya? Timor. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih banyak yang pakai di daerah. Berarti udah 20 tahun. Artinya bertahan ya. Artinya kualitasnya baik. Biasanya mobil sedan gini umur 10 tahun
lebih sudah stop, udah pensiun. Itu ngalahin mobil Eropa nanti. Berarti kami dulu memilih Timor, spek tersebut tidak salah. Memang memberikan fungsi yang baik, memuaskan untuk masyarakat. Dan satu catatan lagi bahwa setiap yang membeli Timor itu tidak pernah rugi. Pasti harga jualnya lebih untung. Jadi udah pakai sih, Mas? Iya, gitu. Dulu pakai yang pertama itu harganya 26 juta. Sekarang harga paling murah 35-40 juta. Jadi udah pakai sekian puluh tahun masih harga masih stabil. Gitu. Tapi masih perlu Mopnas kita berarti. Kenapa? Kita masih perlu mobil nasional. Saya kira sebagai bangsa yang besar sebesar Indonesia itu harus. Dan bukan hanya mobil nasional, tapi produk-produk nasional yang lain. Produk-produk nasional yang kayak alat berat segala macam. Kita masih jadi pasar alat berat dunia. Padahal kita punya kemampuan untuk bikin alat berat. Alat berat. Selanjutnya, Mas Tommy, apa komentar soal ini? Ya, ini dari Demokrat. Senyumnya beda. Ahli warisnya. Ahli waris Demokrat. Oke, menarik. Ahli waris Demokrat. Ini kalau ini apa ini kalau ini? Nah, komentar soal ini. Jenderal Gatot ya. Jenderal Gatot. Yang menjadi salah satu calon presiden yang belum ada kendaraannya. Oke, calon presiden belum ada kendaraannya, betul. Menunggu kendaraan. Ini dia Mas Tommy. Ini kita waktu itu pernah bertemu membahas soal ini, Mas Tommy. Itu Batu Akik ya. Ya, itu kerajinan juga yang harus kita bina memang. Tapi memang membina orang-orang di Batu Akik ini bukan hal yang mudah. Karena punya kepentingan, akhirnya mereka sulit bersatu juga. Sulit bersatu, ya. Mas Tommy masih pakai batu akik? Masih. Masih pakai batu akik. Ini batu apa, Mas? Ini batu topaz ya. Topaz ya. Ini batu apa namanya? Saya dulu pikir ini batu bolkar atau batu berkarya ya, kuning. Batu berkarya. Batu berkarya. Oke, Mas. Oke. Ini ya. Ini capres dari Gerindra. Capres dari Gerindra. Ini komentar. Nah, ini almarhum Pak Hato, bapak saya. Bapak saya. Nggak mirip kan? Mirip. Aduh, mirip banget nih. Ini presiden ketiga Republik Indonesia. Presiden ketiga. Ingat betul pokoknya presiden yang ketiga Mas Tommy ingat. Yang ketiga Bapak. Ini yang membuat tim-tim hilang. Ini kejujuran Mas Tommy loh. Enggak fakta. Iya fakta. Iya Mas Tommy. Betul. Lugas Mas Tommy. Ini Mas Tommy. Nah, ini orang reformir reformis, reformis ya. Yang tidak reformasi juga dirinya. Jadi masih punya ambisi jadi capres juga. Jadi capres juga. Kalau itu tadi capres, kalau ini siapa? Ini presiden, ini Amerika Serikat. Ini Mas Tommy. Apa komentar nih? Komentarnya ya baik-baik aja. Mas Tommy itu pernah ngerasain loh jadi anaknya presiden jadinya. Nggak enak kalau komentar nggak enak-enak kepada presiden. Ya Tommy ya, kita hormati presiden. Ya, oke. Selamat berjuang untuk 2019. Oke bagus. Selamat berjuang 2019. Baik Mas Tommy, sebelum saya tutup di sini. Ini kalau tadi komentar singkat, kalau ini tolong dijawab cepat. Ini pertanyaan cepat dijawab cepat. Oke, ini pilihan. Yang pertama adalah facial atau operasi plastik? Facial. Kemeja atau polo shirt? Tergantung suasana lingkungan. Lain kalau di tempat sport ya, tentunya polo shirt. Kalau di tempat artinya prefer ini Mas. Ini prefer mana? Lebih hari-hari mana? Kemeja atau polo shirt? Kemeja. Las Vegas atau Macau? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Sate kambing atau sate ayam? Kambing. Jazz atau rock? Musik. Pop. Pop. Mas Tommy, yang pengen ini nggak ada di sini. Ini jawab langsung pop. Nggak apa-apa deh, karena Mas Tommy saya terima nih jawabannya.
Nggak suka dua-duanya. Gitu aja. Oke. Jadi kita tahu nih sukanya musiknya Mas Tommy adalah musik pop ya Mas Tommy ya. Oke. Pop slow ya. Oke. Ya. Ada penyanyi favoritnya? Tidak ada. Oh nggak ada ya. Lokal nggak ada ya juga. Nggak ada. Golf atau menembak? Menembak. Sepatu Keds atau Pantofel? Nah, ini pilihan Mas ya, bukan occasion lagi. Keds ya. Oke. Nah ini Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo? Dua-duanya lagi. Kalau Cristiano Ronaldo ya cocok nomor 7 juga. So. Oh, nomor 7 juga. Oke. Nyambung ya kalau orang politik tuh gitu ya. Sempetin aja kampanye. Disko atau dangdut? Dangdut. Oh ya? Iya. Bisa goyang dangdut? Enggak. Enggak. Nasi uduk atau nasi kuning? Kuning. Nasi kuning. Kita tahu lah nasi kuning sering ya. Selamatan terus. Lamborghini atau Ferrari? Lamborghini dong ya. Kumis atau jenggot? Kayaknya nggak dua-duanya. Kumis ya. Kan pilih kan? Iya, pilih. Kopi atau teh? Kopi. Emang sering minum kopi? Tiap pagi? Tiap pagi. Kopi ya? Oke. Pantai atau gunung? Pantai. Singkong atau keju? Singkong. Aduh. Produk nasional. Tapi bukan anak singkong dong. Yang lain gitu, singkong Mas Tommy. Oke. Nah Mas Tommy, saya terima kasih Mas Tommy sudah dikasih waktu yang cukup panjang bersama Mas Tommy. Mudah-mudahan Mas Tommy terus berkenan, nggak kapok Mas Tommy, kita samperin nanti. Siapa tahu nanti kan terus Mas Tommy ada berkiprah lagi di politik ya. Nanti kita ketemu lagi Mas di lain waktu. Saya terima kasih Mas Tommy atas waktunya di e-talk show. Baik. Nah, itu tadi perbincangan saya bersama Mas Tommy dan kita punya kebiasaan lagi Mas Tommy yang unik. Saya selalu berfoto selfie dengan tamu-tamu saya. Oke, ini dia. Ini khusus Mas Tommy. Selfie-nya gede banget. Kekinian Mas Tommy, kekinian Mas Tommy. Ini ya. 1, 2. Nah, mungkin lain kali Mas Tommy bisa datang ke studio kita Mas Tommy ya. Boleh. Kalau datang ke studio di situ lebih ramai lagi kita. Say the line,